Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu Guru, tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Kali ini kita akan membahas prediksi soal P3K tahun 2024, khususnya untuk formasi guru, berdasarkan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang sedang menyiapkan seleksi P3K, kami doakan semoga lulus serta mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi ASN P3K tahun ini. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita ke slide yang pertama. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam menyusun rencana pembelajaran. Dalam mengembangkan silabus, perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya ialah ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, aktual, memadai, fleksibel, dan menyeluruh. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus maksudnya: A. Cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten antara KD, indikator, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. C. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. E. Cakupan indikator, materi pokok, pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar. Jawaban yang benar adalah D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kita bahas. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Pertama, ada ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Pada soal yang ditanyakan prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Cukup jelas ya. Jika melihat prinsip dasar pengembangan silabus yang lainnya, yang kedua ada relevan, yaitu cakupan kedalaman, tingkatan kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Kemudian ada sistematis, yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat ada konsisten, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima ada memadai, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber ajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya ada aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok pelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh ada fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat.
Yang terakhir ada menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yang di dalamnya terdapat kognitif, afektif, dan psikomotor. Soal selanjutnya, dalam merancang silabus, alokasi waktu perlu diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Minggu efektif tiap semester, B. Alokasi waktu mata pelajaran, C. Pemilihan metode pembelajaran, D. Jumlah standar kompetensi-kompetensi dasar per semester, E. Tingkat kerumitan dan keluasan materi. Jawaban yang tepat adalah C. Pemilihan metode pembelajaran. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Dengan memperhatikan, yang pertama ada minggu efektif per semester, kemudian alokasi waktu mata pelajaran, jumlah standar kompetensi-kompetensi dasar per semester, dan membagi alokasi waktu per jumlah SK, KD dengan memperhatikan tingkat kerumitan dan keluasan materi. Jadi cukup jelas ya, jawabannya adalah C. Pada soal ditanyakan untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar. Hal yang tidak perlu diperhatikan adalah pemilihan metode pembelajaran. Jika yang perlu diperhatikan ada minggu efektif tiap semester, alokasi waktu, mata pelajaran, jumlah standar kompetensi-kompetensi dasar per semester, dan tingkat kerumitan dan keluasan materi. Berikut data komponen dalam pembelajaran. 1. Identitas sekolah. 2. Kompetensi dasar. 3. Materi pembelajaran. 4. Metode pembelajaran. 5. Teori pembelajaran. 6. Indikator pencapaian kompetensi. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 1, 2, 3, 4, 6, C. 1, 3, 4, 5, 6, D. 1, 2, 3, 5, 6, E. 2, 3, 4, 5, dan 6. Jawaban yang tepat adalah B. 1, 2, 3, 4, 6. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Komponennya yang pertama ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Kemudian identitas mata pelajaran atau tema. Kemudian kelas, materi pokok, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD, dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja opsional yang dapat diamati dan diukur untuk mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikator. Mata pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Kemudian ada metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Kemudian media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup, dan penilaian hasil pembelajaran. Jawaban yang benar adalah B. Ada identitas sekolah, kemudian kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran,
dan indikator pencapaian kompetensi. Teori pembelajaran tidak terdapat pada RPP. Soal nomor 4. Waktu yang tepat bagi guru untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Awal tahun pembelajaran, B. Sebelum memulai pembelajaran dalam satu kompetensi dasar, C. Akhir tahun pelajaran, D. Sebelum ulangan akhir semester, E. Setelah melaksanakan pembelajaran. Jawaban yang benar adalah A. Awal tahun pelajaran. Waktu yang tepat menyusun RPP adalah awal tahun pelajaran atau awal semester sebagai persiapan dalam mengajar. Dilihat dari kegiatan penilaian pembelajaran dapat merujuk pada dua macam acuan, yakni penilaian acuan norma, norm referensi tes, dan penilaian acuan kriteria atau patokan, Criterion Reference Test. Pernyataan yang tepat mengenai penilaian tersebut di bawah ini adalah A. Pada penilaian acuan norma, hasil penilaian peserta didik baik formatif maupun sumatif tidak dibandingkan dengan hasil peserta didik lainnya, namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang diputuskan, yaitu dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. B. Tujuan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. C. Pada penilaian acuan norma, kualitas peserta tes sangat tergantung kepada atau sangat ditentukan oleh kompetensi dasar yang ditetapkan guru. D. Penilaian acuan norma disebut juga dengan penilaian acuan kompetensi dalam penentuan nilai menggunakan standar relatif. E. Pada penilaian acuan patokan perlu menghitung standar deviasi atau simpangan baku. Jawaban yang tepat adalah B. Tujuan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Dilihat dari kegiatan penilaian pembelajaran dapat merujuk pada dua macam acuan, yakni acuan norma dan penilaian acuan atau kriteria patokan. Artinya, setelah memperoleh skor mentah dari setiap peserta didik, maka langkah selanjutnya adalah mengubah skor mentah menjadi nilai dengan menggunakan acuan. Yang pertama ada penilaian acuan patokan atau PAP, di mana penilaian acuan patokan menggunakan standar mutlak atau standar absolut atau mengacu pada kriteria atau patokan. Berarti jika menggunakan acuan tersebut, maka Anda harus membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh guru. Hasil penilaian peserta didik, baik normatif maupun sumatif, tidak dibandingkan dengan hasil peserta didik lainnya, namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang diputuskan, yaitu dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Tujuan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Penilaian acuan patokan sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar, sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan. Dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya. Yang kedua ada penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian acuan norma dikenal dengan penilaian beracuan kelompok dalam penentuan nilai menggunakan standar relatif. Dalam penentuan nilai hasil tes, skor mentah hasil tes peserta didik dibandingkan dengan skor mentah yang dicapai oleh peserta didik lainnya dalam satu kelompok. Berarti kualitas peserta tes sangat tergantung kepada atau sangat ditentukan oleh kualitas kelompoknya. Maka akan dapat terjadi T atau peserta tes yang sebenarnya pada kelompok 1 tergolong hebat,
karena berhasil meraih skor tes yang tinggi sehingga ia tergolong dalam kategori teste yang pandai. Jika dimasukkan dalam kelompok 2, ternyata hanya termasuk kelompok sedang atau cukup kualitasnya. Jadi, kedudukan tes T dimaksud bersifat relatif. Langkah-langkah pengubahan skor mentah menjadi nilai. Yang pertama ada diketahui skor mentah siswa, hitung main, hitung standar deviasi atau simpangan baku, kemudian mengubah skor mentah menjadi nilai. Berbagai jenis standar dapat dipilih sesuai kebutuhan. Ada nilai standar berskala 5, 9, 11, dan nilai standar Z. Dipergunakan untuk mengubah skor-skor mentah yang diperoleh dari berbagai jenis pengukuran yang berbeda-beda. Kemudian ada nilai standar T. Penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit berikutnya, disebut dengan A. Penilaian formatif, B. Penilaian sumatif, C. Penilaian diagnostik, D. Penilaian autentik, E. Penilaian kognitif. Jawaban yang tepat adalah B. Penilaian sumatif. Penilaian formatif yaitu penilaian hasil belajar yang bertujuan mengetahui sudah sejauh mana peserta didik telah terbentuk sesuai dengan pengajaran yang telah ditentukan setelah mereka mengetahui proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu pokok bahasan. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit berikutnya. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Jawaban yang tepat adalah B. Penilaian sumatif. Berikut tahapan dalam penilaian. 1. Menentukan materi pengajaran. 2. Menyusun soal ujian. 3. Membentuk jadwal penyusunan ujian. 4. Mengaitkan komponen-komponen materi pengajaran. 5. Menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut. 6. Mengidentifikasi kompetensi dasar yang belum tercapai ketuntasannya. 7. Menentukan aspek dan tahapan penguasaan. Prosedur yang dilakukan untuk memastikan bahwa penilaian formatif berjalan efektif adalah A. 14362, B. 31746, C. 17425, D. 61532, E. 36274. Jawaban yang tepat adalah C. 17425. Prosedur yang dilakukan untuk memastikan bahwa penilaian formatif berjalan efektif, yaitu menentukan materi pengajaran, menentukan aspek dan tahapan penguasaan, mengaitkan komponen-komponen materi pengajaran, menyusun soal ujian, menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut. Penilaian formatif berjalan efektif dengan menentukan materi pengajaran, kemudian menentukan aspek dan tahapan penguasaan, mengaitkan komponen-komponen materi pengajaran, menyusun soal ujian, dan menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut. Dalam kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik dalam mengukur perkembangan belajar atau hasil belajar siswa. Selanjutnya ada proses reformasi atau penyempurnaan dalam penilaian, yaitu penilaian berorientasi HOTS. HOTS harus dimiliki oleh peserta didik dalam rangka mempersiapkan perkembangan peserta didik yang mampu memenuhi tantangan dan kebutuhan abad 21, yaitu dengan terbentuknya pribadi yang kreatif, inovatif, dan mempunyai daya saing yang tinggi.
Semua hal positif yang diharapkan ada pada peserta didik dapat diwujudkan dengan treatment yang tepat dalam pembelajaran yang dilakukan. Yang terdapat di dalamnya tersebut tentang bagaimana penilaian yang dilakukan. Berikut ini pernyataan yang tidak tepat mengenai penilaian autentik adalah: A. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran saat di dalam kelas. B. Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses, dan keluaran yang mengukur hasil belajar peserta didik meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. C. Teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja. D. Teknik dan instrumen penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. E. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap antara lain observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, jurnal, dan wawancara. Jawaban yang tepat adalah A. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran saat di dalam kelas. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan, keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran, dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses, dan keluasan yang mengukur hasil belajar peserta didik meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik lebih ditekankan pada proses belajar yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan sesungguhnya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Ada beberapa macam penilaian autentik. Yang pertama, ada teknik instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, meliputi observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal atau catatan pendidik. Pernyataan yang tidak tepat mengenai penilaian autentik adalah: bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran saat di dalam kelas. Yang tepat adalah penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Jadi, tidak hanya saat di dalam kelas. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Jawaban yang tepat adalah E. Objektif. Prinsip penilaian ada sahih, yaitu penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian objektif, penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat atau sosial ekonomi, dan gender. Terpadu, penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
Beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang terakhir ada akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasil. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi subjektivitas penilai, merupakan prinsip dari objektif. Pak Bejo adalah guru PKN di Sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di Desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapatkan 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban yang tepat adalah B. Objektif. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Jika adil, itu berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Pada soal dikatakan bahwa Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Makanya dia mendapat nilai 85. Sedangkan siswa yang paling pintar, yaitu Rudi, mendapatkan nilai 80. Ini tidak sesuai dengan prinsip objektif, di mana di dalamnya harus sesuai prosedur. Tentu saja karena Siska adalah tetangga Pak Bejo, tidak sesuai prosedur penilaian, kemudian tidak memiliki kriteria yang jelas. Karena tetangga itu bukan kriteria penilaian, kemudian dipengaruhi subjektivitas penilai. Jika prinsip adil, di soal tidak ada disebutkan adanya berkebutuhan khusus, perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Pada soal, hanya disebutkan bahwa Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Jadi menurut saya jawaban yang benar adalah objektif. Jika teman-teman punya pendapat lain, boleh dikoreksi di kolom komentar. Demikian saja Bapak Ibu prediksi soal P3K kali ini. Jika ada jawaban yang kurang tepat, boleh sekali dikoreksi pada kolom komentar. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.